Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Hanfidya Paradipta, salah satu dosen di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Laboratorium Teknologi Makanan Ternak, Departemen Nutrisi Makanan Ternak. Saya berasal dari Yogyakarta, dari kecil hingga besar di Yogyakarta, dan pendidikan sudah menempuh hingga jenjang S3. Jenjang S1 saya selesaikan di Fakultas Peternakan dengan program studi Ilmu dan Industri Peternakan. Kemudian program S2 dan S3 saya selesaikan di Gyeongsang National University, Korea Selatan dengan program Applied Life Science dengan fokus di nutrisi ternak ruminansia. Dan kemudian terakhir saya mendapatkan profesi di insinyur peternakan. Saya sangat senang untuk kemudian bisa menjadi dosen karena menjadi dosen adalah salah satu cita-cita yang kemudian ingin saya wujudkan dan alhamdulillah sudah sangat tercapai. Alasan utamanya kenapa kemudian saya menjadi dosen adalah karena dengan dosen kita bisa membagikan banyak ilmu kepada banyak orang, kemudian kita bisa berinteraksi dan tidak hanya membagi ilmu, tapi kita juga bisa mendapatkan banyak ilmu hasil dari interaksi kita ke banyak orang. Nah, kemudian sekarang saat ini saya sudah berada pada level lektor. Kalau jabatan fungsional dosen disebut sebagai lektor. Kalau untuk golongan berada di 3C dengan banyak sekali fungsi dan peran yang kemudian bisa kita ambil di kampus. Kalau di dosen itu ada Tridharma perguruan tinggi, yaitu adalah pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Di mana pendidikan kita bisa kemudian mengajar dan juga membimbing mahasiswa baik S1 ataupun kemudian S2 dan pada level lektor, dan kemudian juga kita bisa penelitian untuk mendapatkan grant atau hibah, melakukan sebuah riset untuk kemudian memajukan Indonesia, dan yang ketiga juga adalah pengabdian, mengaplikasikan hasil riset kita kepada peternak yang berada di sekitar baik di sekitar UGM ataupun di daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi konsep Tridharma perguruan tinggi ini harus benar-benar kita aplikasikan terutama ketika kita menjadi dosen, karena adalah tiga pilar pokok yang mendasari sistem pendidikan di perguruan tinggi. Misal contoh bersama dengan mahasiswa, kita mengembangkan riset, dari riset yang kemudian kita aplikasikan, kita bisa mendapatkan sebuah publikasi, dari publikasi yang sudah approve atau kemudian sudah mendapatkan uh, sebuah scientific, legal scientific. Nah, kita bisa aplikasikan itu kepada masyarakat. Nah, tidak hanya kepada masyarakat, sebenarnya hasil-hasil riset yang kemudian kita kembangkan nanti juga bisa dikembangkan oleh industri sehingga kita bisa berkolaborasi bersama industri untuk memajukan ilmu pengetahuan dan tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga dalam bidang peternakan. Terutama hal ini sangat relate dengan eh, program pemerintah di periode 5 tahun ke depan untuk mengembangkan sumber protein hewani sebagai salah satu cara untuk mengurangi stunting. Misal adalah minum susu atau kemudian juga meningkatkan konsumsi terhadap daging. Nah, ini adalah tugas kami bagaimana kita memberikan pengajaran di universitas sehingga mahasiswa nanti bisa mendapatkan ilmu yang komplit. Dia lulus dari universitas, dia bisa mengembangkan diri untuk mengembangkan peternakan jauh lebih bagus lagi. Kemudian kita juga ada penelitian, kolaborasi baik dalam negeri ataupun internasional yang nanti bisa mengembangkan hasil-hasil terbaru yang nanti bisa dipakai di industri ataupun nanti bisa kita turunkan aplikasi kepada peternak yang membutuhkan di sekitar UGM ataupun di seluruh Indonesia. Nah, cita-cita yang kemudian pasti ingin kita raih atau saya raih adalah untuk menjadi profesor atau guru besar, sehingga eh, planning apa yang kemudian perlu dicapai untuk bisa mendapatkan guru besar adalah dengan mengoptimalkan peran dari Tridharma perguruan tinggi. Sehingga research, pembelajaran, dan juga pengabdian itu adalah hal yang harus kita lakukan pada setiap semester atau setiap tahunnya. Misal contoh adalah kita full untuk kemudian bisa memberikan mengajar kita di kelas, mendapatkan bimbingan S1 dan S2. Dari bimbingan S1, S2 kita juga kemudian bisa berkolaborasi bersama untuk mempublikasikan sebuah karya ilmiah. Dari karya ilmiah itu kemudian nanti bisa meningkatkan kolaborasi kita lagi ke industri sehingga nanti di industri kita bisa kolaborasi untuk membuat sebuah karya ilmiah baru. Dari sebuah kolaborasi itu kita bisa narik mahasiswa juga untuk kemudian bisa riset bersama kita sehingga Tridharma ini nanti akan menjadi sebuah segitiga yang saling berikatan dan saling berhubungan satu sama lainnya.
Nah, ketika menjadi seorang guru besar, otomatis peran yang diambil akan sangat besar, otomatis akan menjadi sebuah soko atau kemudian menjadi sebuah eh, teladan bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Tapi sebelum mendapatkan guru besar, proses-proses penelitian itu harus banyak berlangsung untuk mendapatkan karakter peneliti. Jadi fokus riset yang kemudian akan kita kembangkan memang harus spesifik untuk menjadi seorang guru besar. Dalam hal ini memang nutrisi ruminansia, terutama pengolahan pakan hijauan adalah menjadi konsentrasi yang saya lakukan, sehingga kemudian riset-riset itu akan saya fokuskan di sana. Misal di Indonesia sendiri masih belum banyak sekali adanya industri pengolahan hijauan seperti hay atau silage yang selama ini masih banyak sekali dikerjakan secara tradisional. Nah, ini menjadi sebuah PR bagaimana kita bisa mengembangkan riset, aplikasi teknologi yang sudah saya pelajari di luar negeri, kita riset bersama di luar negeri, kemudian kita aplikasikan di Indonesia menjadi sebuah industri yang masif dengan banyak publikasi. Nah, pastinya akan sangat mampu menunjang untuk pertumbuhan atau iklim yang kondusif bagi perkembangan industri, terutama industri pakan sumber serat atau hijauan untuk ternak ruminansia. Nah, ini strategi apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mencapai guru besar? Pertama adalah publikasi. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan sebuah publikasi adalah dengan joint research. Ini yang utama. Jadi sehingga kita banyak sekali harus melakukan kolaborasi-kolaborasi karena sekarang sudah saatnya waktunya kita berkolaborasi tidak hanya berfokus pada bidang kita saja. Misal bidang saya adalah di ruminant nutrition, saya tidak melulu harus di ruminant nutrition, tapi saya bisa berkolaborasi dengan ahli-ahli dari mikrobiologi, kemudian ahli-ahli dari pertanian untuk bisa mengembangkan sebuah pakan yang sama. Riset kolaborasi ini akan menghasilkan publikasi yang lebih masif dan juga memungkinkan kita untuk mendapatkan pendanaan research yang lebih besar. Ketika kita bisa mendapatkan pendanaan riset yang lebih besar, kita bisa merekrut lebih banyak mahasiswa sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak bimbingan. Ketika bisa banyak bimbingan, mahasiswa mendapatkan ilmu, mahasiswa bisa mendapatkan knowledge. Nah, kita secara tidak langsung Tridharma perguruan tinggi kita sudah jalan. Artinya kita sudah berpendidikan di situ, kemudian juga penelitian, hasil penelitian kita menjadi sebuah bahan perkuliahan, kemudian itu nanti bisa digunakan oleh mahasiswa, dan juga nanti endingnya bisa diaplikasikan juga oleh petani atau peternak lokal yang ada di sekitar kita. Sehingga research adalah salah satu kunci juga untuk menjadi menekankan kita menjadi guru besar. Dengan research kita punya kolaborasi, dengan research kita punya publikasi, publikasi akan menghasilkan kita lebih banyak kolaborasi, kolaborasi akan kemudian menghasilkan kita juga funding riset yang banyak, dengan funding yang riset yang banyak kita bisa mengembangkan mahasiswa jauh lebih kompetitif, publikasi jauh lebih bagus, dan juga otomatis akan lebih mudah untuk kemudian menuju naik pangkat. Jadi ini seperti efek stimulan yang kemudian kita coba wujudkan. Nah, kemudian setelah menjadi guru besar, nanti akan ada masuk masa pensiun. Apa yang akan saya lakukan masa pensiun? Cukup banyak yang akan saya lakukan di masa pensiun. Pertama, pasti tetap saya akan menulis publikasi atau buku dari riset-riset yang saya lakukan. Tetap akan main di research. Kemudian mungkin bayangan kami adalah ketika kita sudah pensiun, otomatis membuka farm. Farm di mana farm ini bukan farm komersil sebenarnya, tapi lebih pada farm untuk pembelajaran bagi para peternak-peternak pemula untuk tahu sebenarnya bagaimana cara belajar yang baik. Karena kita tahu bahwa di luar sana banyak sekali source atau video pembelajaran terkait dunia peternakan di mana kadang mengajarkan sesuatu yang tidak scientific. Nah, itu kebetulan saja dia berhasil, tapi ketika diaplikasikan oleh orang lain bisa jadi fail, gagal. Nah, itulah yang kemudian kita coba mengembangkan sebuah farm, teaching farm, yang nanti bisa diakses oleh masyarakat luas. Otomatis untuk persiapan menghadapi masa pensiun seperti itu, mengembangkan farm, salah satunya adalah tadi dengan model jalan guru besar, menjadi seorang profesor, itu akan membuka kita banyak link ke dalam industri. Dari industri itu nanti kemudian kita bisa berkolaborasi. Artinya tidak mencari profit di dalam link industri, tapi juga lebih pada industri itu pasti juga punya CSR dan program-program untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, itulah yang kemudian coba kita tangkap, kita fasilitasi dalam sebuah teaching farm sehingga itu bisa diakses oleh masyarakat. Nah, harapan atau pesan-pesan kepada generasi muda, mungkin yang masih SMA adalah tetap semangat. Saya dulu pernah juga di SMA merasa menjadi orang yang fail, orang yang gagal. Tapi percayalah ketika kita tidak menyerah, mengejar mimpi, semua itu pasti ada jalannya.
Tidak ada orang-orang di sekitar saya yang percaya bahwa saya suatu saat akan bisa S2 dan S3 di luar negeri, tapi kemudian saya bisa membuktikan itu bahwa saya bisa S2 dan S3 di luar negeri, menjadi seorang dosen, dan kemudian seperti halnya mungkin orang-orang sekitar saya juga mungkin tidak akan percaya ada yang bisa saya menjadi guru besar, tapi someday saya percaya dengan usaha yang keras dan tulus dan bersungguh-sungguh pasti akan terwujud. Mungkin demikian salah satu introduce dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.